yang keempat adalah menentukan strategi pemasaran. Apakah akan menggunakan pengukuran harga atau price skimming atau harga penetrasi pricing. Yang pertama kita akan membahas tentang pengukuran harga atau price skimming. Metode ini ditetapkan dengan harga awalnya itu yang tinggi dengan tujuan untuk menutup biaya yang telah digunakan, yaitu biaya untuk biaya produksi, untuk biaya investasi, yaitu untuk biaya riset dan pengembangan. Kalau metode ini tuh biasanya diterapkan untuk produk-produk temuan baru atau pada saat launching. Selanjutnya itu nanti harganya kan awalnya tinggi. Nah, cara bertahap itu harga akan dikurangi secara menurun karena itu persaingannya mulai ketat. Kalau contoh gambarannya itu seperti ini. Contoh produknya Nokia N70. Jadi waktu tahun 2005 itu Nokia mengeluarkan M series-nya yaitu N70. Itu fasilitasnya game, musik, juga audio CD. Nah, penjualan ini pada waktu itu cukup besar di Indonesia khususnya. Harga awalnya waktu itu sekitar 3.800.000-an. Tetapi popularitas N70 semakin menurun seiring berkembangnya teknologi dan juga banyaknya pesaing. Salah satu pesaingnya waktu itu adalah muncul ponsel Sony Walkman yang booming di pasar dan menyebabkan harga ponsel Nokia N70 ini jatuh. Nah, lambat laun harga itu menurun jadi 2 juta sampai 1 jutaan. Yang kedua itu harga penetrasi atau penetrasi pricing. Metode ini dilakukan dengan menetapkan harga awal atau harga perdana itu yang lebih rendah dengan tujuan agar dapat diterima pasar secara luas. Contohnya itu operator seluler Tri, di mana pelanggan bisa mendapatkan pulsa 3 kali lipat dan jumlah pulsa setiap isi ulangnya. Jadi kalau isi pulsa sebesar 10.000 itu akan mendapatkan pulsa 30.000. Nah, yang 10.000 itu untuk keseluruhan operator dan yang 20.000 itu untuk bersama. Dan yang terakhir itu menetapkan kebijakan pemasaran perusahaan yang meliputi produk yang ditawarkan, pesanan, promosi, serta sistem distribusi yang dilakukan. Next. Materi selanjutnya adalah harga berdasarkan biaya permintaan dan persaingan. Dalam penentuan harga produk yang telah ada, perusahaan memiliki 3 pilihan, yaitu harga pada umumnya ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertimbangan ini meliputi biaya produksi, tersedianya persediaan, dan harga bersaing. Lalu harga juga dapat ditentukan berdasarkan konsep penawaran dan permintaan. Penetapan harga yang berorientasi pada permintaan. Jadi jika permintaan banyak, harga yang dikenakan itu akan tinggi. Tetapi bila permintaan sedikit, harga yang dikenakan akan
lebih rendah dari harga produk lain dalam batasan prosentase tertentu yang saja digunakan untuk menyaingi produk yang tidak berbeda, seperti untuk bahan pokok lah, seperti beras, lokasi dan lain-lain. Oke, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Didi. Pada Mas Didi, silakan. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan penyebab kenaikan harga dan penyebab penurunan harga produk. Poin pertama, penyebab kenaikan harga produk yaitu permintaan meningkat, penawaran tetap atau menurun. Dan yang kedua, kondisi pesaing yang lemah. Para pemasar atau penjual bertahan pada harga yang tinggi. Peningkatan upah tetapi tidak ada peningkatan produktivitas. Faktor produksi yang digunakan tidak efisien. Para pembeli memiliki minat tinggi untuk melakukan pembelian. Next. Para, apa bisa dengar suara saya? Yang penurunan harga produk yang pertama yaitu banyaknya penawaran sedangkan permintaan menurun. 2, kuatnya pesaing. 3, pemasaran atau penjualan tidak mau bertahan pada harga yang ada sekarang. Tingkat upah tidak stabil tetapi produktivitas meningkat. Terus poin kelima, faktor produksi digunakan secara efisien. Dan yang terakhir, para pembeli tidak memiliki minat untuk membeli barang tersebut. Next. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan di kegiatan belajar 4, mendistribusikan produk dengan cepat dan efisien. Di sini ada beberapa poin. Poin pertama yaitu grosir dan retail. Di pembahasan ini ada beberapa elemen dalam pembauran pemasaran, yaitu strategi distribusi, kegiatan untuk mendapatkan layanan. Dalam strategi distribusi tersebut ada 2 komponen utama, yaitu saluran distribusi dan distribusi fisik. Apa yang dimaksud dengan saluran distribusi? Saluran distribusi merupakan jalur di mana produk dan semua yang terkait dengan produk tersebut disampaikan dari produsen kepada konsumen. Distribusi ini merupakan suatu alat yang digunakan oleh organisasi untuk mendistribusikan barang maupun jasa. Sedangkan distribusi fisik merupakan pergerakan nyata dari produsen ke penggunanya. Kegiatan distribusi fisik meliputi pelayanan pelanggan, transportasi, pengendalian, persediaan, penanganan material atau bahan baku, pemrosesan, pemasaran, pemrosesan, pemesanan, dan penggunaan. Itu sekian dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Mimin. Terima kasih.